Para business leaders dan intellectual business community, kita sampai pada segmen terakhir diskusi hari ini, yaitu The Crucibles of Leadership. Dan artikel ini membicarakan tentang leadership yang going through tough times sehingga bisa membuat leader yang tangguh dan unggul. Dan bersama kita Pak Joko Kusumo Widakdo, beliau adalah founder dan CEO dari Outward Bound Indonesia. Dan kita bicara tentang personal belief, personal life, maupun juga tentang apa yang ingin dicapai dari Outward Bound, yang terutama untuk membina orang menjadi lebih tough ya, sehingga diharapkan menjadi lebih tough ini bisa menjadi lebih berhasil di dalam hidupnya gitu Pak ya. Ada pertanyaan dari audiens, silakan. Terima kasih Pak Bayu. Pak Joko, yang saya mau tanyakan, apakah di tempat pelatihan Bapak itu ada after train service Pak? Karena saya melihat banyak orang ikut pelatihan, tapi habis pelatihan itu sudah lupa. Nah, di sisi lain saya juga melihat dari sudut pandang lembaga pelatihan itu Pak. Dari sekian ribu yang Bapak udah latih, itu merupakan pangsa pasar yang besar, yang sayang kalau tidak dikelola untuk lebih lanjut. Ya. Ya, itu yang saya tanyakan. Oke, good question Pak Sahat. Jadi pertanyaannya Pak, setelah training ini, kemudian what next gitu ya? Karena itu juga bisa berkaitan dengan pertanyaan, apakah 5 days ini bisa merubah life-nya, beneran bisa merubah life-nya? Apakah tidak too high expectation gitu Pak? Gimana Pak? Ya, dari pengalaman ya Pak ya, mayoritas berubah ya setelah 5 hari ya. Kalau tidak, klien-klien lama kami tidak akan mengirim kembali ya peserta-peserta barunya ke kami. Jadi dari pengalaman ada perubahan Pak, terutama dalam cara berpikir, mindset ya. Ada perubahan mindset mereka. Dan memang di pelatihan Outward Bound kami itu sebetulnya ada yang kita sebut coaching session ya. Jadi setelah 3 bulan mereka ada kembali Pak. Mereka kembali untuk kami coach lagi dalam hal komitmen-komitmen yang mereka buat waktu di lapangan ya. Jadi memang sesi penagihan komitmen Pak ya. Jadi mereka komitmennya bagaimana ya? Kan dalam pelatihan itu mereka harus membuat komitmen. Ada yang mengatakan saya mau lebih sayang kepada anak saya. Ada yang saya mau berubah dalam hal disiplin diri, macam-macam sekali Pak. Listnya ada dan mereka buat surat. Dan surat itu nanti 3 bulan kemudian kami kirim ke yang bersangkutan. Mereka ada amplop yang mereka kirimi surat ya, mereka kirimi. Terus nanti 3 bulan kemudian kami kirim melalui pos. Dan setelah itu ada session di mana mereka datang untuk coaching ya. Biasanya dilakukan setengah hari Pak. Jadi ada semacam after training session. Dan memang kami sudah melatih 70.000 orang Pak selama 20 tahun ini. Jadi ada yang sudah jadi dirjen dari Telkom itu, terutama ada yang jadi dirjen, ada direktur ini, direktur itu. Jadi kemana-mana Pak, dari BCA juga kepala divisi ini, kepala divisi itu ya. Jadi kalau saya hampir ke seluruh pelosok Indonesia, itu dari BCA itu selalu ada alumni. Kami ketemu alumni BCA selalu, karena mereka kirim banyak sekali. Pak, if any Pak ya, kan Bapak bilang setelah training itu kemudian ada 3 bulan kemudian ada coaching, half a day coaching, that's it gitu Pak ya. If any follow up that can be done by themselves gitu Pak ya, supaya mereka strengthen, supaya mereka nggak lupa dan mereka bisa terus exercise komitmen mereka di sini, apa Pak yang they can do? Jadi komitmen-komitmen itu yang mereka tulis Pak, itu akan dibahas ya. Apakah mereka sudah mengikuti komitmen yang mereka buat ya. Dan kalau ada masalah, masalahnya akan didiskusikan gitu ya. Apa yang kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi. Jadi semacam ini mengingatkan kembali ya komitmen-komitmen yang mereka lakukan. Yang waktu di Jatiluhur itu mereka sangat antusias. Jadi mereka menulis semua komitmen-komitmen yang mereka
Iya, akan jadi melakukan. kembali namanya orang kalau nggak diingatkan dia lupa gitu ya. Boro-boro dia ingat apa yang di komitmen kan setelah berapa bulan waktu itu apa ya lupa kali ya. Tapi dibantu dengan 3 bulan itu. Tapi sesungguhnya kalau ada hal-hal lain yang bisa dilakukan selain itu Pak, what can they do supaya itu they can change lebih besar lagi lah gitu. Sebetulnya pelatihan 5 hari itu merubah paradigma mereka. Jadi kita tekankan pada continuous learning. Ya. Setiap orang, saya pikir saya sendiri masih belajar sampai sekarang. Masih berubah Pak ya? Oh ya, saya masih belajar terus Pak. Saya mencoba untuk membaca ya, buku dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang baru yang selalu kita belajar, dan itu kita tekankan sekali. Malah di dalam laporan yang kami berikan kepada klien itu ada satu item yang yang ditekankan mengenai continuous learning tadi. Ya. Jadi itu penting sekali. Continuous learning itu penting sekali. Jadi kita mencoba untuk malah menjadi salah satu karakter ya, yang salah satu pilar dari yang kami tekankan. Kami menekankan kepada 7 pilar, self-reliance, personal values, self-respect, compassion, self-empowerment. Self-empowerment itu yang tadi continuous learning, environment concern, dan kerjasama, teamwork. Tapi caranya mereka bisa continuous learning itu seperti apa? Caranya ya, jadi mereka ya kita kan di dalam pelatihan yang kita adakan itu ada diskusinya kan, ada debrief ya, di dalam ada kegiatan yang memungkinkan continuous learning itu ditonjolkan. Nanti dalam diskusinya kita ungkapkan itu ya, kita ungkapkan dalam bentuk diskusi Pak, bukan dalam bentuk lecture atau apa ya, tapi dalam bentuk diskusi. Jadi kita menekankan sekali kepada self empowerment ya. Self empowerment dalam bahasa kami, self empowerment itu continuous learning. Maksud Bapak setelah selesai itu mereka diharapkan melakukan diskusi-diskusi sendiri. Ya, kami encourage mereka untuk melakukan, meskipun mereka kembali kepada perusahaan ya, kita tekankan supaya mereka melakukan pertemuan-pertemuan secara kontinu ya, secara berkala, supaya komitmen-komitmen itu tetap hidup ya. Misalkan pertemuan setelah office hours atau apa, dalam sebulan sekali atau apa, kami tekankan itu. Jadi supaya spirit yang mereka dapatkan pada waktu pelatihan itu mereka bisa tetap hidupkan. Ya. Selain ada 3 bulan surat yang datang, kemudian ada coaching. Ya. Pak, singkat aja Ya. dari pengalaman Bapak setelah melihat trainee sedemikian banyak, dan Bapak juga punya exposure terhadap outward bound international. How do you rate employee kita compared to the global toughness-nya Pak? Apakah employees kita yang going through, you punya outward bound kan you bisa lihat ya, dan juga yang ada international exposure. How do you compare? Apakah kita memang relatively lebih lembek gitu ya dibandingkan international standard, ataukah kita lebih tough sesungguhnya? Saya bisa melihat yang wanita, Pak. Yang wanita itu biasanya lebih tough dari yang pria. Nah, kita compare international. Jadi wanita. Ya. Mungkin relatif sama ya, Pak ya. Relatif sama ya. Mereka kebanyakan, apalagi yang ya di Singapura atau apa, banyak orang yang datang dari strata yang menengah ke atas atau apa, Pak. Sehingga hidupnya ya lebih manja, ya, lebih ada di dalam comfort zone. Sehingga waktu mereka di-expose ke dalam discomfort, mereka adaptability-nya sulit. Meskipun kemudian mereka bisa adapt ya. Kira-kira sama, Pak. Kalau saya katakan sama. Kalau di Eropa mungkin atau di Amerika, karena mereka sudah biasa outdoor ya, Pak ya. Jadi mereka lebih tough begitu. Karena mereka sudah biasa di outdoor. Kalau orang kita dididik oleh orang tua kita, kalau hujan suruh masuk, kalau panas suruh masuk gitu kan. Jadi banyak orang kita yang tidak biasa di luar, di outdoor.
banyak orang kita yang begitu. Jadi memang yang dilihat toughness-nya terhubung sama outdoor sih Pak ya. Iya, karena kami melakukannya di outdoor ya. Iya. Karena memang kalau kita lihat dari survei itu, kita lihat bahwa the growing power of the Asian people in the United States atau di Eropa itu karena menurut study they are tougher than the orang-orang lokalnya ya. Jadi memang Asian people itu terkenal lebih tough. Tapi on top of that kita juga dengar bahwa orang Indonesia itu terlalu enak karena negaranya demikian makmur gitu ya, karena alamnya demikian softnya gitu ya. Jadi apakah Indonesia itu merupakan satu exceptions dari Asia secara keseluruhan? Saya juga nggak tahu, kita belum punya studinya ya. Mungkin kalau we can study through outward bound akan menarik sekali untuk melihat benchmarking benchmarking kegigihan dari orang Indonesia, orang Asia secara keseluruhan maupun secara internasional gitu Pak ya. Oke Pak Joko, terima kasih banyak karena waktu kita harus summarize diskusi kita untuk kita akhiri. Jadi dari diskusi kita hari ini, The Crucibles of Leadership, kita belajar dari prinsip bahwa orang have to go through tough times supaya menjadi lebih tangguh ya. Kan katanya the troubles that doesn't kill you will make you even stronger. Ya. Jadi kalau kita mau stronger, cari troubles lah tapi jangan sampai terbunuh gitu ya. The trouble that doesn't kill you gitu ya. The trouble that kill you selesai gitu kan ya. Jadi the troubles that doesn't kill you will make you even stronger. Jadi so that the trouble don't kill you, you have to have a toughness, mesti berjuang melawan itu, dan setelah lewat itu kita akan makin kuat. Dan kita belajar dari Pak Joko dalam kehidupannya juga banyak hal-hal yang Pak Joko harus lewati dengan cukup berat ya, sebagai seorang yang pulang dari Amerika, yang listriknya nggak usah ditanya, nggak pernah biarpet seperti di Indonesia gitu ya, toto nggak punya listrik gitu kan, selama 1,5 tahun gitu ya. Kemudian banyak hal-hal adaptasi yang harus dilakukan, dan beliau bisa membangun Outward Bound Indonesia. Saya kira juga bukan satu hal yang mudah lah bisa membuat Outward Bound menjadi perusahaan seperti sekarang ini. Mungkin karena beliau sedemikian toughnya, masalah yang sulit seperti itu juga mungkin dianggap nggak terlalu sulit lah gitu kan. Bukan karena tidak sulit, tetapi karena beliau demikian tough gitu ya, dengan hal seperti itu dianggap tidak terlalu berat. Nah, jadi dari studi ini kita lihat dari Warren Bennis mengatakan almost all the good leaders itu went through tough times, dan itu yang membuat mereka hebat. Dan banyak approach dilakukan untuk membuat orang lebih tough, antara lain bisa dengan satu training, tetapi sesungguhnya training yang keluar dari konteks kehidupan sesungguhnya, mungkin itu bisa dikatakan sebagai modeling yang bisa diangkat ke dalam kehidupan yang sebenarnya. Tetapi sesungguhnya yang lebih baik lagi adalah kita benar-benar memberikan project yang sesungguhnya di dalam kenyataan sehari-hari, yang mungkin sebaiknya dilatih dari kecil ya Pak Joko ya. Dari kecil, karena pembentukan karakter itu dimulai dari kecil. Bahwa dimulai dari anak-anak kita masih kecil, dimulai dari employee kita. Kalau employee kita udah terlalu tua, anak-anak employee lah kita didik gitu ya. Supaya bisa lebih tough. Nah, jadi di dalam modeling ini kita perlu satu bridge antara model dengan kenyataan sesungguhnya, dan memang dalam untuk bridge ini kita perlu coaching, seperti juga yang dikatakan oleh Pak Sahat itu, post training follow up itu penting sekali untuk membuat bridge-nya ini ke dalam the reality of life ya. Dan kita lihat bahwa banyak tantangan di dalam medium class sekarang ini adalah kita menganggap generasi sesudah kita ini lebih enak hidupnya, kurang tantangannya, tetapi mungkin juga sesungguhnya kita mempersepsikan tantangan yang harus dihadapi orang-orang generasi berikut kita adalah sama seperti tantangan kita. Padahal sebenarnya tantangannya sudah beda sekali dengan tantangan kita. Jadi apa yang kita anggap mereka nggak punya tantangan, sebenarnya mereka juga punya tantangan, tetapi tantangan yang beda kita pernah jalankan. Jadi kita harus cermat-cermat untuk melihat tantangan seperti apa yang memang dibutuhkan untuk generasi yang berkorelasi gitu ya. Tidak semua tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita sebelumnya itu harus kita
timpakan mereka untuk mereka mereka alami juga, karena bisa jadi itu korelasinya tidak ada lagi zaman sekarang. Oke, demikianlah kesimpulan diskusi kita hari ini. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Terima kasih atas partisipasinya. Kita jumpa lagi dalam acara The Zio Reference berikutnya.